Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Pramita. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Healthy Talk bersama Pramita Lab. Selama 1 jam ke depan, saya dengan Nanang Kurniawan akan menemani sahabat Pramita dalam acara Healthy Talk di siang hari ini dengan tema Cancer is not the end. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang ahli di bidangnya. Untuk sahabat Pramita, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus bersama kami, karena hari ini materi sangat menarik, dan di akhir acara akan ada hadiah untuk Pramita terpilih, yaitu berupa 3 e-wallet dengan masing-masing senilai Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Baik, sebelum kita lanjutkan obrolan hari ini, saya perkenalkan untuk narasumber hari ini dengan Dr. Luh Ayu, atau yang sering disapa dengan Dr. Ayu. Beliau adalah dokter pelayanan medis di Pramita Cabang Bandung, dan beliau adalah lulusan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Selamat siang, Dr. Ayu. Halo, selamat siang Pak Nanang. Baik dok, gimana kabarnya dokter hari ini? Baik Pak. Semoga sehat selalu ya dokter. Iya Pak. Baik nih dok, kita langsung aja ke topik bahasan hari ini tentang cancer nih dok. Hmm. Baik, nah tanggal 4 Februari ini diperingati sebagai Hari Cancer Sedunia nih dok. Dan cancer sendiri adalah momok nih yang sangat menakutkan buat masyarakat Indonesia khususnya. Sebenarnya nih dok, kasus cancer di Indonesia itu dari tahun ke tahun perkembangannya seperti apa ya dok ya? Oke, jadi sesuai dengan tema Healthy Talk siang hari ini ya Pak Nanang ya, tentang Baik cancer. dokter. Jadi saya nggak akan ngejelasin tentang cancer itu apa ya Pak, cuman saya lebih pengen ngasih gambaran buat sahabat-sahabat Pramita di rumah. Sebenarnya kasus cancer itu seberapa banyak sih Pak gitu ya. Jadi berdasarkan data dari Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar, jumlah penderita cancer itu kurang lebih sekitar 1,3 per 1.000 penduduk pada tahun 2013, itu meningkat menjadi 1,7 per 1.000 penduduk pada tahun 2018. Kemudian berdasarkan data dari Global Burden of Cancer Study dari WHO mengatakan bahwa untuk di Indonesia sendiri kasus cancer itu tercatat kurang lebih sekitar 396.000 kasus, di mana terdapat 240.000 kasus terjadi kematian. Nah, kematian pada kasus cancer itu paling banyak bahkan melebihi pada kasus penyakit malaria, HIV maupun TBC, bahkan jika ketiga penyakit itu digabungkan. Nah, kemudian 70% kasus kanker itu terjadi di negara berkembang, dan negara Indonesia itu kan merupakan salah satu negara berkembang. Kemudian jika kita tidak melakukan langkah pencegahan, pastinya kasus kanker itu di Indonesia akan terus makin meningkat. Seperti itu Pananang gambaran kasus kanker di Indonesia. Baik nih dok, berarti jumlah kasus di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terus ya dok ya? Iya, benar Pak. Baik nih dok, apa sih dok gejala-gejala yang sering umum dialami oleh penderita cancer itu dok? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk gejala kanker itu sendiri pastinya tergantung dari kansernya apa ya Pak, dan Ya, organ yang terkena kanker. Memang ada gejala-gejala umum yang biasanya diderita oleh semua penderita kanker. Yang pertama yang bisa kita perhatikan itu adalah munculnya suatu benjolan. Kemudian yang kedua, terjadi penurunan berat badan yang drastis. Drastis ini dalam artian berapa kilo sih? Biasanya terjadi penurunan berat badan lebih dari 10 kilo dalam kurun waktu 1 bulan. Itu buat kita para dokter itu menjadi sebuah warning sign bahwa ada sesuatu yang salah dengan badan pasiennya. Kemudian bisa nyeri di salah satu bagian tubuh, kemudian bisa terjadi batuk kronis atau batuk lama, kemudian terjadi apa namanya memar atau pendarahan spontan, kemudian demam berulang tanpa penyebab yang jelas. Nah, itu merupakan beberapa gejala pada penderita kanker. baik nih dok. Untuk cancer sendiri dok itu disebabkan oleh faktor apa saja ya dok ya? Apakah bisa dari makanan atau mungkin bisa dari gaya hidup dok? Mohon dijelaskan dok. Oke, jadi sebenarnya penyebab utama dari terjadinya kanker itu merupakan terjadinya suatu mutasi genetik pada sel yang normal, dia berubah menjadi sel yang abnormal. Sebenarnya badan kita itu mempunyai suatu mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel yang abnormal. Akan tetapi jika terjadi suatu mutasi genetik, penghancuran sel yang abnormal itu tidak terjadi dengan baik, sehingga sel-sel yang abnormal itu akan terus tumbuh secara tidak terkendali. Memang tidak ada satu faktor
faktor saja sih Pak yang bisa menyebabkan terjadinya cancer. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan cancer. Contohnya yang pertama adalah riwayat keturunan keluarga. Jadi kalau misalkan nih buat sahabat Pramita di rumah, misalkan anggota keluarganya ada yang punya riwayat cancer, apapun itu cancernya, kita harus lebih waspada karena otomatis kalau misalnya di keluarga ada yang kena cancer, itu kan bisa diturunkan. Kemudian yang kedua, paparan zat kimia, asbes, benzen contohnya, kemudian paparan radiasi dalam waktu lama, kemudian paparan sinar matahari dalam waktu yang lama juga tanpa menggunakan tabir surya atau sunblock, itu juga akan meningkatkan faktor resiko. Kemudian yang kedua berikutnya adalah contohnya obesitas, kemudian sedentary lifestyle, tidak pernah berolahraga, kemudian paparan dari lingkungan, bahan-bahan karsinogenik contohnya misalkan seperti asap rokok, kemudian pengkonsumsi makanan daging olahan dalam waktu lama itu juga bisa meningkatkan faktor resiko. Itu sih Pak beberapa faktor resikonya. Baik dokter, terima kasih dokter. Tadi dijelaskan di sebelumnya bahwa untuk kasus-kasus kanker di Indonesia itu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan ya dok ya. Ya. Dan untuk di Indonesia sendiri dok, jumlah kasus kanker tertinggi dok atau yang paling banyak ditemukan itu kasus kanker apa ya dok ya? Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya Pak Nanang ya. Jadi berdasarkan data dari Global Burden of Cancer Study untuk negara Indonesia sendiri ini tercatat kan ada 396.000 kasus kanker pada tahun 2020. Nah, berdasarkan data yang ada nomor satu penderita kanker di Indonesia itu adalah kanker payudara dengan kurang lebih sekitar 65.000 kasus. Yang kedua diikuti adalah penemuan kanker serviks itu nomor dua tertinggi di Indonesia dengan jumlah kasusnya kurang lebih sekitar 35.000 kasus. Kemudian yang berikutnya adalah ada kanker paru-paru, itu menempati urutan ketiga kanker terbanyak di Indonesia dengan kurang lebih kasusnya sekitar 34.000 kasus. Jadi emang cukup banyak ya Pak Wah, kasusnya. lumayan banyak dok ya untuk kasus Iya kanker di benar. Indonesia. Baik, bisa dijelaskan dok, tadi kanker pertama adalah kanker payudara dok ya. Kanker kedua, kanker serviks, yang ketiga adalah kanker paru ya dok ya. Boleh dijelaskan sedikit dok, poin pertama dulu mungkin dari kanker payudara dokter. Oke, jadi di siang hari ini saya akan menjelaskan tentang kanker payudara terlebih dahulu. Jadi kanker payudara itu apa sih? Jadi kanker payudara itu adalah suatu kanker yang terjadi di jaringan payudara. Nah, kanker payudara ini biasanya sering muncul bisa di jaringan saluran penghasil air susu, kemudian di kelenjar penghasil air susunya, kemudian bisa terjadi di jaringan ikat payudara, kemudian bisa terjadi juga di jaringan lemak payudara. Dan kanker payudara ini paling banyak memang diidap oleh kaum perempuan. Walaupun laki-laki juga bisa terkena kanker payudara, walaupun secara insidensi memang sangat jarang sekali. Kemudian apa sih penyebab dari kanker payudara? Jadi berdasarkan penelitian yang ada, yang paling terkenal itu penyebab kanker payudara itu adalah suatu mutasi genetik pada gen BRCA1 yang khusus pada kanker payudara, kemudian pada gen BRCA2 yang khusus pada kanker payudara dan juga ovarium. Itu sih Pak penjelasan singkat mengenai kanker payudara. Baik, terima kasih dokter. Berarti resiko juga untuk laki-laki juga ya dok ya, kanker Iya. payudara ya dok. Baik dok, kira-kira dok faktor resiko apa saja yang menyebabkan kanker payudara itu dokter? Oke, jadi ada beberapa faktor risiko yang kita harus perhatikan ya Pak Nanang ya. Jadi yang pertama adalah gender atau jenis kelamin, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, kanker payudara paling sering pada kaum perempuan, walaupun laki-laki juga bisa. Kemudian yang kedua adalah riwayat faktor keturunan dari keluarga. Jadi misalkan nih sahabat Pramita nih, ibunya atau misalkan neneknya atau misalkan tantenya dari garis keturunan keluarga terdekat itu ada yang terkena kanker payudara, otomatis kita akan memiliki faktor resiko lebih besar untuk terkena kanker payudara. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya ada mutasi genetik. Seperti yang tadi saya sudah sempat singgung di awal, jika terjadi mutasi genetik pada gen BRCA1 dan BRCA2, itu akan meningkatkan faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara itu lebih dari 70%. Kemudian yang berikutnya adalah usia. Berdasarkan data epidemiologi, jika perempuan usianya lebih dari 40 atau 50 tahun, itu akan cenderung lebih besar untuk resiko terjadinya kanker payudara. Kemudian yang berikutnya obesitas, intake alkohol berlebihan, kemudian sedentary lifestyle, tidak pernah olahraga itu juga faktor resikonya. Kemudian yang berikutnya adanya penggunaan obat hormonal atau kontrasepsi hormonal seperti pil KB, baik dia dalam sediaan oral, kemudian suntik maupun implan dalam jangka waktu lama, semisal seperti lebih dari 10 tahun, itu akan meningkatkan faktor resiko untuk terjadinya kanker.
Itu, Pak. Baik dokter, kita selalu harus kayak hidup sehat berarti ya dok ya. Iya, benar, Pak. Kemudian dok, ini kalau gejala kanker payudara itu dok, sama nggak sih sebenarnya sama gejala kanker pada umumnya dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau gejala kanker payudara pada stadium awal itu memang agak sulit dideteksi ya Pak Nanang ya, karena memang dari segi ukuran benjolan itu memang kecil banget. Jadi kadang-kadang kita suka kecelek gitu kan, apakah ini ada benjolan atau tidak. Ada beberapa gejala-gejala yang biasanya diidap pada penderita kanker payudara. Contohnya yang pertama terjadinya perubahan bentuk ukuran dari payudara yang terkena kanker. Kemudian bisa keluar darah dari puting payudara, kemudian nyeri pada bagian payudara yang terkena kanker, kemudian kulit atau kulit di sekitar payudara yang terkena kanker biasanya pori-porinya membesar, mirip seperti kulit jeruk, itu juga gejala khas dari kanker payudara. Kemudian juga puting bisa retraksi ke dalam, jadi masuk ke dalam, tadinya dia keluar, tiba-tiba dia masuk ke dalam, itu juga kita harus hati-hati. Kemudian juga bisa terjadi bengkak atau timbul bengkak pada ketiak yang dihinggapi oleh kanker payudara. Itu adalah beberapa gejala yang paling sering dihidap pada kasus kanker payudara. Baik dokter, dilanjutkan dok, ini dengar-dengar nih dok, Hmm. memang ada dok ya jenisnya dok untuk kanker payudara itu dok. Oke, jadi sebenarnya kanker payudara itu ada banyak banget jenisnya ya Pak Nanaknya. Cuma saya nggak akan jelasin semua di siang hari ini ya Pak. Jadi paling saya hanya akan menjelaskan untuk tipe-tipe kanker payudara atau jenis kanker payudara yang paling sering saja terjadi. Nah, biasanya kita bagi untuk kanker payudara yang dibagi dua, yaitu yang tipe non-invasif maupun yang tipe invasif. Nah, untuk tipe yang non-invasif biasanya kita bagi lagi. Yang pertama itu ada ductus carcinoma in situ. Jadi kanker payudaranya itu munculnya di saluran penghasil air susu. Nah, karena dia tipe yang non-invasif, dia tidak akan menyebar ke jaringan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah lobular carcinoma in situ. Kanker payudaranya itu munculnya di kelenjar penghasil air susunya, dan karena dia tipe yang non-invasif juga, dia tidak akan menyebar ke jaringan yang sekitarnya. Kemudian yang berikutnya itu ada tipe yang invasif karsinoma. Yang pertama itu ada invasif ductus karsinoma. Ini adalah jenis kanker payudara yang munculnya di saluran penghasil air susu. Nah, untuk yang tipe invasif ductus karsinoma ini merupakan jenis kanker payudara yang paling banyak terjadi pada keseluruhan kasus kanker payudara. Kurang lebih sekitar 70-80% kasus kanker payudara itu tergolong yang invasif ductus carcinoma. Kemudian yang kedua ada disebut dengan invasif lobular carcinoma. Untuk tipe yang ini, kanker payudaranya itu munculnya di kelenjar penghasil air susu. Nah, untuk tipe yang ini dia karena tipe yang invasif dia juga bisa menyebar ke jaringan sekitarnya. Ini diidap oleh sekitar 10% dari total kasus kanker payudara yang ada, Pak. Baik, berarti yang banyak ditemukan itu adalah kasus jenisnya itu 4 item ya dok ya, 4 Iya. jenis ya dok ya. Baik Hmm. dokter. Apakah dok pemeriksaan dini untuk kanker payudara itu diperlukan dok guna memastikan apakah benjolan itu termasuk kanker atau bukan? Nah, kira-kira nih dok, apa sih yang pemeriksaan lab yang mendukung atau yang bisa menegakkan dari diagnosa atau langkah screening awal untuk menentukan kanker payudara itu dok? Oke, jadi sebenarnya screening awal itu sangat penting banget ya, Pak Nanang ya. Jadi screening awal yang bisa kita lakukan itu adalah namanya pemeriksaan sadari. Pemeriksaan sadari itu adalah pemeriksaan yang paling murah, gampang, dan hampir semua perempuan atau sahabat pramita di rumah pun juga bisa melakukan. Jadi pemeriksaan sadari itu adalah kita memeriksa sendiri payudara kita. Misalkan nih, contoh mau payudara di sebelah kiri dulu yang dicek nih, kita menggunakan tangan kita sendiri, kemudian kita meraba payudara kita sendiri searah jarum jam untuk menemukan apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian kita lakukan juga pada payudara yang satunya lagi. Cuman memang untuk pemeriksaan sadari ini kadang bisa miss ya Pak ya, karena kan tangannya orang awam tuh kadang agak sulit nih membedakan apakah ini tuh benjolan atau kelenjar air susu gitu kan. Jadi kalau misalkan menurut sahabat Pramita di rumah nih, kok kayaknya saya kesulitan ya ini benjolan atau bukan, sahabat Pramita bisa pergi cek ke dokter untuk memeriksa apakah ini ada benjolan atau tidak. Nah, kemudian apalagi sih screening yang bisa kita lakukan selain cek sadari sendiri, kita juga bisa pergi ke laboratorium untuk memeriksa apakah terdapat benjolan atau tidak.
Ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu bisa melakukan USG mamai atau USG payudara. USG mamai atau USG payudara itu adalah suatu pemeriksaan ultrasound untuk memeriksa jika terdapat benjolan apakah ini tergolong tumor padat atau kista. Nah, kemudian USG payudara ini biasanya kita sarankan pada perempuan di bawah usia 40 tahun. Karena apa? Pada perempuan yang usianya di bawah 40 tahun, itu jaringan lemaknya itu kan masih jauh lebih padat. Jadi sehingga lebih gampang jika terdapat benjolan untuk menilainya. Kemudian yang berikutnya ada pemeriksaan mamografi. Pemeriksaan mamografi ini adalah suatu pemeriksaan sinar ronsen. Jadi prosedurnya itu payudara kita akan dijepit oleh dua lempengan, kemudian ditembakkan sinar ronsen. Nah, biasanya pemeriksaan mamografi ini kan pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan untuk pasien secara kan payudaranya kan dijepit. Nah, maka dari itu biasanya pemeriksaan mamografi itu kita sarankan pada perempuan di atas usia 40 tahun yang dimana jaringan lemaknya itu sudah jauh berkurang. Karena kalau misalkan jaringan lemaknya masih banyak, itu bisa menyebabkan hasil false positif dari hasil mamografi yang ada. Kemudian yang berikutnya tesnya adalah tes biopsi atau pengambilan sampel jaringan benjolan. Nah, pemeriksaan biopsi merupakan pemeriksaan gold standar untuk menentukan nih, jika ada suatu benjolan, benjolannya itu tergolong tumor jinak atau tumor ganas. Kemudian pemeriksaan biopsi pun juga bisa menentukan jenis dari kansernya itu apa atau benjolannya itu apa, kemudian stadium berapa, itu juga bisa dari hasil biopsi. Kemudian yang berikutnya ada pemeriksaan yang less invasif, jadi diambil sampelnya dari sampel darah, itu juga bisa. Itu adalah suatu pemeriksaan tumor marker, jenisnya adalah CA15 strip 3. Ini adalah tumor marker yang khusus untuk menilai adanya kanker payudara atau tidak. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan PET scan. Sebenarnya kalau pemeriksaan PET scan itu tidak kita gunakan sebagai langkah screening awal ya Pananang ya, karena alat PET scan itu tidak semua rumah sakit punya, jadi hanya beberapa tipe rumah sakit saja yang punya, dan PET scan itu biasanya kita lakukan sebagai langkah lanjutan jika memang diagnosis dari kanker payudara itu sudah terdiagnosis dan dokter klinisinya ingin mengetahui apakah sudah ada penyebaran atau tidak dari kanker payudaranya itu, Pak. Gitu, Pak. Jadi beberapa screening awal yang bisa kita lakukan di laboratorium. Baik dok, berarti langkah awal kita sebenarnya bisa mandiri ya dok ya? Iya. Baik, kalau misalkan memang mandiri itu tidak yakin dengan pemeriksaan itu, maka bisa dilaksanakan adalah USG payudara atau USG Boleh. mamai, mamografi, biopsi, dan tes darah yang disebut dengan 15-3, PET scan. Mungkin bisa dijelaskan dok untuk persiapannya apa sih dok pemeriksaan tersebut dok? Oke, jadi sebenarnya untuk pemeriksaan kayak contoh USG payudara atau mamografi atau biopsi sebenarnya tidak perlu pemeriksaan khusus ya Pak Nanang ya. Jadi bisa kapan saja kita laksanakan. Yang penting ya kita tanya dulu jadwal, misalkan nih dokter pemeriksanya apakah ada atau tidak gitu. Ya kayak misalnya tadi kan saya sudah jabarkan usia, jadi mungkin untuk sahabat Pramita yang usianya di bawah 40 tahun pengen screening dulu ya kita sarankan sebaiknya melakukannya USG payudara terlebih dahulu. Tapi mungkin yang udah di atas 40 atau 50 untuk mamografi langsung juga bisa kok. Baik dokter, berarti lebih baik mencegah ya dok ya Iya. daripada mengobati. Baik dok, untuk cara pencegahannya bagaimana ya dok ya? Hmm. Misal nih sudah terjadi atau sudah terindikasi kanker, bagaimana sih dok pengobatannya dok? Oke, jadi sebenarnya pencegahan yang paling penting itu adalah yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri dulu dan juga riwayat penyakit di anggota keluarga kita. Pokoknya kalau misalkan di anggota keluarga kita ada yang punya riwayat kanker, otomatis kita harus melakukan langkah screening awal secara dini, gitu kan. Contoh misalkan nih anggota keluarga ibu saya atau misalkan nenek saya atau misalkan tante saya ada yang pernah kena kanker payudara, otomatis kita walaupun yang masih muda ini masih sehat ya Pak, tetap sebaiknya screening USG payudara atau USG mamai minimal 1 tahun sekali itu cukup. Itu sebagai langkah pencegahannya gitu. Kemudian kalau misalkan sudah terdiagnosis kanker payudara nih, apa yang harus dilakukan? Balik lagi untuk pengobatannya pada kasus kanker payudara itu balik lagi ke stadium berapa nih yang terdiagnosis
gitu kan. Jadi kalau misalkan si stadium kansernya ini masih stadium awal, biasanya ya pengobatannya akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan kanker payudaranya sudah dideteksi stadium lanjut, ya otomatis pengobatannya pasti akan lebih sulit dan lebih rumit. Nah, untuk jenis-jenis pengobatannya sendiri itu bisa terdiri dari operasi, kemudian kemoterapi, kemudian terapi hormon dan juga terapi radiasi. Itu Pak beberapa pengobatan yang bisa dilakukan pada kasus kanker payudara. Baik, dokter. Untuk sahabat Pramita yang ingin mengetahui lebih lanjut soal pemeriksaan USG payudara atau mamai dan tumor marker CA163 bisa menghubungi sahabat Pramita di nomor 0888 0305 7700 karena pemeriksaan ini sudah dilakukan di seluruh Pramita cabang terdekat. Mengingatkan kembali untuk sahabat Pramita, tetap stay tune terus ya. Selain acara ini menarik, di akhir acara nanti akan ada hadiah sahabat Pramita terpilih mendapatkan 3 e-wallet senilai masing-masing Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Baik nih dok, udah dijelaskan tadi secara jelas nih dok, Iya. cancer payudara. Mulai dari gejalanya, terus penyebabnya, resikonya apa aja, terus dari pencegahannya bagaimana, terus serta pengobatannya seperti apa. Nah, kanker payudara adalah kanker yang sangat beresiko nih dok pada perempuan. Tadi disebutkan di atas bahwa yang kedua juga beresiko juga nih dok, kanker serviks nih dok. Boleh dijelaskan sedikit dok tentang apa sih itu tentang kanker serviks dok? Oke, jadi cancer kedua yang akan saya bahas itu adalah tentang cancer cervix. Jadi cancer cervix itu apa? Cancer cervix itu adalah suatu cancer yang terjadinya di sel-sel rahim gitu ya. Nah, kemudian untuk cancer cervix sendiri itu biasanya umumnya berjalan lambat. Jadi kadang-kadang si cancer cervix ini sudah terdeteksi sudah stadium lanjut gitu kan. Nah, kemudian penyebabnya apa sih? Jadi penyebab dari cancer cervix ini adanya suatu infeksi dari human papilloma virus atau yang disebut dengan virus HPV. Kemudian virus HPV ini biasanya penyebarannya itu meningkat pada perempuan yang sering pada pasangan yang sering bergonta-ganti pasangan, kemudian bergonta-ganti pasangan tapi tidak memakai pengaman atau kondom, kemudian faktor resikonya untuk terkena infeksi HPV pun juga akan semakin tinggi pada perempuan yang belum melaksanakan vaksinasi HPV. Seperti itu Pak Kas. Baik dokter, kira-kira faktor risiko apa sih dok yang menyebabkan terjadinya cancer cervix dokter? Oke, jadi ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya cancer cervix. Yang pertama adalah usia, kemudian obesitas, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, kurang mengkonsumsi buah dan sayur, kemudian pada perempuan yang hamil atau melahirkan di usia muda itu juga merupakan beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya cancer cervix. Seperti itu, Pak. Baik dokter, tadi di awal dijelaskan bahwa ini ada juga jenis cancer payudara dok. Nah, di cancer cervix ini apakah sama? Ada beberapa jenis ya dok ya untuk cancer cervix dokter? Oke, jadi untuk cancer cervix juga ada beberapa jenis yang paling sering terjadi ya Pak Nanang ya. Yang pertama itu disebut dengan karsinoma sel squamosa. Jadi cancer cervixnya itu terjadi di sel-sel squamosa dari sel cervix. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan adenokarsinoma. Jadi si cancer cervixnya itu munculnya di sel kelenjar sel cervix. Seperti itu Pak jenisnya. Nggak terlalu banyak sih, Baik, nggak sebanyak cancer payudara ya Pak ya. baik berarti untuk jenisnya cuma dua ya dok ya? Iya. Baik. Apa sih dok gejala yang muncul pada cancer cervix agar nih sahabat Pramita lebih waspada nih dok? Oke, jadi ada beberapa gejala dari cancer cervix yang harus benar-benar kita perhatikan ya Pak Nanang ya. Yang pertama itu nomor satu adalah adanya suatu pendarahan abnormal. Maksudnya pendarahan abnormal itu seperti apa sih? Jadi pendarahan abnormal itu adalah pendarahan yang terjadi pada saat di luar dari siklus menstruasi, itu yang pertama. Kemudian pendarahan yang terjadi pada saat setelah berhubungan seksual. Kemudian yang ketiga adalah pendarahan yang terjadi pada perempuan yang sudah menopause. Kemudian yang berikutnya adalah gejalanya bisa siklus menstruasinya panjang, lebih dari 7 hari. Kemudian bisa juga keputihan di luar keputihan yang fisiologis. Kemudian terjadinya anoreksia, penurunan berat badan yang drastis, kemudian terdapat nyeri di area pinggul, pinggang maupun tungkai, itu adalah beberapa gejala yang patut kita waspadai, Pak.
Baik nih dok. Berarti kalau sudah muncul gejala nih dok, wajib ya dok ya, harus ke dokter ya dok ya. Iya, benar Pak. Baik, kira-kira nih dok, apa sih pemeriksaan untuk mendukung atau pemeriksaan screening awal nih dok, untuk biar tahu nih cancer cervix atau bukan dokter? Oke, jadi ada beberapa pemeriksaan screening untuk cancer cervix yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada pemeriksaan AIVA test. Pemeriksaan AIVA test ini adalah pemeriksaan yang paling mudah, murah, dan gampang dilakukan. Itu pun juga bahkan bisa dilakukan di vaskes tingkat pertama. Nah, pemeriksaan AIVA test ini adalah suatu prosedur dengan mengoleskan cairan asam asetat langsung pada sel cervix. Kemudian kita lihat apakah terjadi perubahan warna dari sel cervix yang dioleskan oleh asam asetat. Jika warna asam asetatnya semakin bertambah putih, kita patut curigai jika terdapat lesi prekancer di sel cervix kita. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear adalah pemeriksaan dengan mengambil sampel langsung dari sel cervix kita dengan menggunakan sikat khusus untuk kita teliti di laboratorium dan di bawah mikroskop. Nah, kemudian kita lihat apakah terjadi perubahan jaringan dari sel cervix kita. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan HPV DNA. Pemeriksaan HPV DNA prosedurnya itu sama dengan pemeriksaan pap smear, hanya saja tujuannya yang berbeda. Kan kalau misalkan pemeriksaan HPV DNA itu kan pemeriksaan PCR untuk menilai apakah DNA sel cervix kita itu sudah terinfeksi virus HPV atau belum. Kemudian untuk pemeriksaan pap smear kan biasanya kita sarankan kepada pasien itu dilakukan minimal 1 tahun sekali. Tapi untuk pemeriksaan HPV DNA biasanya kita sarankan 3 atau 5 tahun sekali itu cukup Pak. Baik dokter. Berarti untuk screening awal itu kurang lebih ada 3 pemeriksaan ya dok ya, Iya, termasuk IVA test, pap smear, dan HPV DNA nih dok. iya Pak. Bisa dijelaskan untuk persiapan pemeriksaan itu dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pemeriksaan AIVA test, pap smear maupun HPV DNA memang ada butuh persiapan lebih ya Pak Nanang ya. Jadi biasanya untuk pemeriksaan screening cancer cervix kita sarankan kepada pasien untuk dilakukan 1 minggu setelah dari hari terakhir menstruasinya. Kenapa kita kasih jeda 1 minggu agar hasil pemeriksaan yang dilakukan itu lebih valid, tidak kecampur hal-hal yang bisa mengganggu seperti sisa darah menstruasi itu kan juga bisa mengganggu dari hasil laboratorium yang dilakukan. Itu aja sih Pak syaratnya sih. Baik dokter, berarti antara HPV sama pap smear itu kurang lebih persiapannya sama ya dok? Iya, Baik, wah berarti screening awal itu penting ya dok ya, untuk melihat keganasan apakah itu keganasan atau bukan. iya benar Pak. Terus dok, bagaimana dok untuk pencegahannya serta pengobatannya dok, yang bagi sahabat permentan yang udah mungkin terindikasi kanker dokter? Oke, jadi pencegahan yang bisa kita lakukan yang paling pertama adalah melakukan screening dengan rutin melakukan pap smear minimal 1 tahun sekali. Itu bisa kita lakukan. Kemudian pencegahan yang kedua adalah melaksanakan vaksinasi HPV. Pelaksanaan vaksinasi itu kan bisa dilakukan dari usia 9 tahun. Kemudian yang pasti jangan suka berganti-ganti pasangan seksual ya Pak. Nah, itu juga merupakan faktor resiko pencegahan agar tidak terkena cancer cervix. Kemudian kalau misalkan sudah terkena cancer cervix nih, apa pengobatannya? Sebenarnya pengobatan antara cancer cervix dengan cancer payudara itu tidak jauh berbeda. Sama seperti cancer payudara, pengobatannya tergantung dari stadium berapa sih si cancer cervix ini terdiagnosis secara dini. Nah, pokoknya kalau misalkan stadium dari kansernya semakin lanjut, otomatis pengobatannya akan semakin lama dan rumit. Untuk pengobatannya sendiri ya sama sih seperti kanker payudara, nggak ada bedanya. Jadi ya, Pak, yang pasti bisa dengan operasi, kemudian bisa dengan kemoterapi, terapi hormon, dan terapi radiasi. Itu Pak. Baik dok, berarti untuk pengobatannya kurang lebih hampir-hampir sama ya dok ya, Iya, antara hampir sama Pak. kanker cervix dengan kanker payudara, termasuk dengan kemoterapi, terus apa pengobatan yang lain ya dok ya. Iya. Baik nih dok, untuk sahabat Pramita yang ingin mengetahui lebih lanjut soal pemeriksaan pap smear, HPV DNA, bisa menghubungi Sapa Pramita di nomor 0888 0305 7700, karena pemeriksaan ini sudah bisa dilakukan di seluruh cabang Pramita terdekat. Oke, sahabat Pramita, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab nih dok, mari kita saksikan cuplikan video informasi sebagai berikut.
hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi. Pasca medical check up kan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab. Baik nih dok, sahabat Pramita, kita sampai di sesi yang sangat ditunggu-tunggu adalah sesi tanya jawab. Berikut adalah dari sahabat Pramita, sudah banyak dok ternyata untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk kolom komentar nih dok. Dari sahabat Pramita, Dede Harjati, sebenarnya apakah kanker bisa disembuhkan dok? Bisakah dia atau kanker gitu ya tumbuh kembali dok setelah sembuh? Maksudnya mungkin begitu ya dokter? Iya. Oke, jadi sebenarnya kanker itu bisa disembuhkan asalkan dia dideteksinya secara awal ya Pak Nanang ya. Jadi memang kalau yang namanya kanker itu nanti kan hubungannya dengan stadium berapa sih pertama kali si kasus kanker ini ditemukan. Karena nanti akan berhubungan dengan angka survival rate gitu kan. Jadi semakin dini kanker itu ditemukan, otomatis survival rate-nya pasti akan semakin tinggi. Tapi kalau misalkan sudah terjadi penyebaran, survival rate-nya pasti akan semakin rendah. Nah, apakah bisa disembuhkan dan dia tidak akan tumbuh kembali? Ya, tergantung dari pasiennya kembali. Apakah setelah dia misalkan nih udah kena kanker, melakukan pengobatan juga sudah total, mengikuti apa kata-kata dari dan instruksi dari dokter klinisinya, tapi pasiennya setelah itu tidak menjaga pola makan, pola hidup, ya kanker itu ada kemungkinan untuk muncul kembali gitu. Baiknya dok, berarti intinya kita harus kontrol rutin dok, tiap paling enggak setahun sekali ya dok ya untuk pemeriksaan payudara mungkin, gitu ya dok ya? Iya. Baik dokter. Pertanyaan kedua dari akun Trispili_Putri, yang ditanyakan adalah apakah makan bakar-bakaran akan mempengaruhi kanker makin tumbuh ya dok ya? Oke, jadi kan sebenarnya kayak makan yang dibakar-bakaran yang lagi hits gitu kan ya, Pak Nanang ya, aja makan bakar-bakaran.
kan kalau makanan yang dibakar, arang itu kan tergolong dari bahan karsinogenik selain dia dari asap rokok ya. Nah, kalau misalkan tergantung nih, kalau makan bakar-bakarannya setiap hari, ya otomatis faktor resikonya semakin meningkat dong gitu kan. Tapi maksudnya gini Pak Nanang, kalau misalkan makan bakar-bakarannya cuma sesekali doang, apakah langsung kita kena cancer? Ya enggak juga gitu kan. Jadi kan paparan yang terus-menerus, kita mengkonsumsinya terus-menerus, ya lama-lama faktor resikonya semakin meningkat. Jadi maksudnya sahabat Pramita jangan takut ya di rumah misalkan makan babakaran sesekali langsung kena cancer, ya enggak juga. Karena kan yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa tidak ada satu faktor risiko saja yang bisa menyebabkan cancer karena penyakit cancer itu adalah suatu penyakit multifaktorial. Seperti itu, Pak. Baik, berarti kalau misalkan cuma seminggu sekali aja dok ya, boleh Ya nggak jangan dok ya seminggu misalkan? sekali juga sih, ya dijarang-jarangin aja. Kayak Baik, sebulan sekali gitu tetap masih boleh, atau beberapa baik, bulan sekali nggak apa-apa kok sebenarnya. baik, tetap untuk karsinoma itu memang memicu Ya, bisa kanker ya dok. memicu, ya. Baik dokter. Pertanyaan selanjutnya dok, ini dari akun Watik Lestari _ Rina. Yang ditanyakan adalah, Kak, bagaimana cara semangat sebagai pejuang cancer bisa MCO rutin dan semangat hidup? Karena mental sering terganggu karena penyakit cancer makin lama makin sakit, dok. Bagaimana dok untuk semangat, memberi semangatnya dokter? Oke, jadi sebenarnya itu wajar banget ya Pak Nanang ya. Maksudnya orang yang terkena cancer pasti akan down ya Pak. Dan itu merupakan suatu hal yang manusiawi menurut saya. Balik lagi, untuk memberikan semangat ya harus ada support dong dari orang terdekatnya dan dari keluarganya. Agar apa? Mengingatkan, satu nih, mengingatkan pasiennya untuk berobat rutin, untuk mengikuti instruksi dari dokter klinisinya, apa aja sih pantangan-pantangannya yang nggak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Support dari keluarga terdekat itu paling penting Pak Nanang, karena ya hanya mereka yang bisa mensupport kan gitu. Kalau kita dokter kan ya memang kita memberikan semangat, tapi kan tidak bisa sebanyak dari keluarga terdekatnya. Dan untuk MCU rutin sebaiknya ya tetap kita lakukan minimal gini untuk sahabat Pramita. Jadi kita bisa tahu lah kalau misalnya saya kena cancer, kira-kira cancernya mengalami perubahan atau tidak. Even maksudnya gini, perubahannya lambat gitu, at least kan kita lihat progres. Yang paling penting itu. Jadi jangan takut untuk melakukan medical check up rutin atau kontrol rutin ke dokter klinisinya. Sebaiknya tetap dilakukan. Gitu. Baik dok, memang kita sih kalau misalkan udah terindikasi cancer dok ya, kadang kita tuh patah semangat gitu loh dok. Iya, itu wajar Kadang banget sih ya Pak ya. jadinya untuk membuat semangat itu seperti apa gitu loh dok. Bisa juga sih sebenarnya kayak kita kan biasanya kalau pada penderita cancer itu kan punya forum tersendiri ya Pak. Jadi Ya, punya forum pejuang cancer sendiri. Dan menurut saya mungkin untuk Mbaknya bisa mengikuti forum atau perkumpulan para pejuang cancer. Misalkan kayak cancer payudara itu kan pasti ada forumnya atau komunitasnya para pejuang cancer payudara. Biasanya kan kalau kita pernah mengalami cancer, kita kan tahu beban yang mereka hadapin kan itu apa. Kalau antar sesama itu kan bisa saling menyemangati, Pak. Gitu. betul Jadi dok bisa ya. kok bisa dicari kok komunitasnya itu ada banyak banget kok. Bisa deh ke Baik sana dok. ya, Mbak ya. Begitu dengan selanjutnya adalah pertanyaan dari @cuan358 yang ditanyakan adalah dok, apa sih sebenarnya bedanya tumor sama cancer dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau di bahasa medis ya, Pak Nanang ya, yang namanya suatu benjolan itu kita sebutnya tumor. Semua benjolan kita sebutnya tumor. Cuman yang membedakan adalah kan ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, tumor ganas kita sebutnya cancer. Itu aja sih Pak bedanya, hanya beda penamaan aja. Yang satu jinak, yang satu ganas. Itu Oh aja sih baik, Pak. sebenarnya sama dok ya antara tumor sama cancer. Ya, Kalau sebenarnya tumor, sama. baik, kalau tumor yang ganas itu adalah namanya cancer gitu ya dok ya. Iya, Baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Mastole Agus, yang ditanyakan adalah apakah setelah melakukan operasi cancer kita bisa menjalankan terapi obat saja ya dok ya, tanpa atau tetap harus kemoterapi ya dok ya? oke, jadi sebenarnya
seperti yang tadi saya sudah sempat singgung ya, Pak Nanang ya. Jadi pengobatan kanker itu tergantung dari stadiumnya, stadium berapa dulu nih. Nah, pada beberapa stadium, biasanya pada stadium sudah 2 atau 3 ke atas, itu terapinya tidak bisa hanya dengan operasi saja. Biasanya setelah operasi, dokter klinisi itu juga akan menilai nih dari gejala klinis pasiennya gimana nih, apakah diperlukan kemoterapi atau tidak. Jadi tergantung dari masing-masing kasus lagi, karena kasus dari pasien yang satu dengan pasien yang dua kan belum tentu sama ya Pak Nanang ya. Jadi kalau misalkan nih, kata dokter klinisinya, Bu, Pak, disarankan sebaiknya tetap dilanjutkan dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi itu pun juga kan pasti punya tujuannya. Biasanya tujuan dari kemoterapi itu adalah untuk membunuh jika kita curigai masih ada sel-sel yang abnormal. Jadi agar benar-benar si sel kanker itu benar-benar bersih dari badan kita. Jadi sebaiknya diikutin saja saran dari dokter klinisinya. Kalau misalkan memang disuruh kemoterapi, berarti itu adalah terapi yang terbaik untuk pasiennya. Baik nih, berarti kalau setelah pos operasi, memang baiknya harus sesuai dengan arahan dokter ya dok ya. Iya, benar. Apakah itu harus kemoterapi Iya, atau terapi apa lagi gitu ya dok ya. iya. Baik dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Edwati Lestari lagi _Rina. Dok, apakah sering nge-vape, sering merokok, apakah bikin cancer ya dok ya? Tapi tadi di data sudah dijelaskan ya untuk penyebab cancer itu apa ya dok ya? Oke, Boleh ya. dijelaskan ulang dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau vaping dan rokok itu kan sama, cuman medianya saja yang berbeda. Untuk menyebabkan kanker sendiri ya pasti ada dong gitu kan. Secara kan itu kan adalah salah satu faktor resiko. Terus apakah semua pasien nih misalkan yang memang punya kebiasaan merokok pasti kena kanker? Ya belum tentu. Kan memang multifaktorial ya Pak Nanang ya untuk terjadinya suatu kanker itu. Jadi apakah pasti ada kok kasus kanker paru pada orang yang punya kebiasaan merokok. Tapi kan munculnya itu unpredictable, Pak, yang namanya kanker. Oh, Pasti baik. faktor resikonya ada kok. Berarti salah satu penyebab ya dok untuk merokok Iya, itu salah ya? satu penyebab. Baik, berarti nggak selalu merokok itu menyebabkan, tapi salah satu penyebab ya dok ya? Iya. Baik dokter. Dari pertanyaan dari @siska.vidya, pertanyaannya dok, saat kanker sudah dinyatakan sembuh dan hilang, biasanya ada beberapa orang yang mengalami dan sering beberapa lama kanker muncul kembali nih dok. Berarti ini mungkin pertanyaannya mungkin beliau udah sembuh nih dok dari kanker nih, dan faktor apa sih yang menyebabkan kanker itu bisa muncul lagi gitu loh dok? Mungkin pertanyaan seperti itu dok. Oke, jadi sebenarnya untuk pasien kanker sendiri itu kita tidak pernah mengatakan bahwa kanker itu sembuh total ya Pak Nanang ya. Biasanya untuk kita itu kalau misalkan ada pasien kanker, kita menyebutnya adalah remisi. Jadi remisi itu adalah suatu kondisi di mana sel kanker itu sudah tidak terdeteksi di dalam badan kita. Nah, apakah kalau misalkan kanker itu bisa balik kembali? Ya bisa gitu kan. Apalagi pasiennya nggak ngikutin arahan atau instruksi dari dokter klinisinya atau dokter penanggung jawabnya. Jadi misalkan nih udah dinyatakan remisi sama dokternya, tapi nggak jaga pola hidup, nggak jaga pola makan, ya pasti muncul kembali. Untuk kapan sih bisa muncul kembalinya? Ya unpredictable sih. Sama pada saat kejadian pertama kali terkena kanker itu unpredictable, Pak. Baik dokter, berarti untuk kanker bisa muncul kembali nih dok. Berarti tergantung dari gaya hidupnya juga, terus kontrol rutin harusnya sering juga ke dokter ya dok ya. Iya. Biar kita lebih waspada nih, takutnya benar, Pak. udah muncul lagi begitu dok ya. Iya benar. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari akun @ddharjati. Apakah pemeriksaan serviks bisa dilakukan remaja yang belum menikah dok? Oke, jadi sebenarnya pemeriksaan kanker serviks itu sebaiknya sih pada orang atau pada perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual sih gitu, karena kalau kita kan nanti kan terbenturnya kan dari segi etik ya gitu kan, takutnya gini kalau misalkan belum pernah berhubungan seksual nih
kan ada sel apa, ada selaput darahnya kan. Takutnya pada saat proses nakes atau dokternya melakukan pengambilan sampel merobek dari selaput darahnya itu. Jadi ya sebaiknya sih pada saat sudah pernah berhubungan seksual saja dilakukan pap smear gitu. Biasanya kita Baik, akan memberikan inform consent terlebih dahulu kok. Misalkan remaja mau di pap smear, ya kita pasti akan memberikan inform consent terlebih dahulu. Sebaiknya begini kondisinya seperti baik. itu. Tapi yang untuk resikonya berarti untuk yang Lebih sudah dari segi berhubungan badan ya, ya, Dok ya. ya. Karena kalau kita kan masih terbentur dengan dari segi etik ya, Pak. Itu kan Betul, pada betul. remaja untuk dilakukan metode apa? Pemeriksaan pap smear biasanya kita kan masih terbentuk dari segi etik, Pak, biasanya. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari @husnul_haromah. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau mau promil, lebih baik menyembuhkan kanker dulu atau promil aja nggak apa-apa, dok? Dan kemo apakah berbahaya saat hamil, dokter? Oke, jadi kayaknya pasiennya nih mau promil ya Pak Nanang ya misalkan. Betul, betul, Oke, jadi dokter. sebaiknya kalau untuk promil sendiri, kalau misalkan kita punya cancer, sebaiknya sih cancernya kita sembuhkan terlebih dahulu. Karena apa? Pengobatan cancer itu kan lama, rumit, dan obat-obatannya juga kan tidak safe untuk janin ya Pak Nanang ya. Dan lagi pula juga kalau menurut saya, kasihan ibunya sudah ada cancer, kemudian dia mau program hamil itu kan merupakan dua hal yang sangat melelahkan untuk kondisi dari segi psikis maupun mental ibunya sih Pak. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita ada cancer, sebaiknya cancernya dulu kita tanganin terlebih dahulu. Begitu sudah dinyatakan remisi dan dikasih lampu hijau nih sama dokter klinisinya untuk melakukan promil, baru kita bisa promil. Jadi sebaiknya sih satu-satu ya Pak Nanang ya, jangan semua langsung kita lakuin kan kasihan pasiennya juga Pak. Baik. Gitu. Untuk Mbak Husnul Haromah, tadi diceritakan oleh dokter bahwa untuk promil, untuk program promil itu berarti harusnya cancernya disembuhkan dulu ya, Ya, dok ya. disembuhkan terlebih dahulu, Pak. Baik, baru bisa program promil gitu ya, dok Iya. ya. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari @siska.vidya. Apakah ada pantangan-pantangan saat sebelum melakukan pap smear, dokter? Oke, sebenarnya untuk pantangan-pantangannya sendiri sih biasanya yaitu yang tadi saya sudah sempat disinggung di awal ya Pak, sebaiknya dilakukan pada saat 1 minggu setelah menstruasi terakhir. Itu aja sih sebenarnya. Baik, berarti untuk lebih ke persiapan ya, dok Ya, ya. lebih ke persiapan aja sih. Baik, baik, dokter. Ada pertanyaan lagi dari @rizky Papau, yang ditanyakan adalah untuk screening cancer nih, dok. Sebaiknya kapan jawab, dok, dilakukan, dok? Apakah ketika terasa aja atau mungkin di waktu tertentu mungkin, dokter? Oke, jadi yang paling penting itu mengenali diri sendiri dulu ya Pak Nanang ya. Jadi kan kalau misalkan nih ada keluhan, jangan diabaikan. Misalkan kita nggak yakin ini ada benjolan atau enggak atau apapun itu, ya sebaiknya coba konsultasi dulu ke dokter. Yang kedua ya itu tadi yang sudah saya sempat singgung di awal, riwayat keluarga itu penting banget kita harus tahu nih di keluarga kita tuh ada sakit apa aja sih. Kalau misalkan ada yang nggak hanya cancer cervix atau cancer payudara aja yang seperti kita bahas di siang hari ini ya Pak, cancer apapun, cancer ovarium, cancer paru, semisal ada, ya berarti kan kita harus melakukan screening awal. Even misalkan kita nggak ada keluhan apa-apa gitu kan. Jadi kayak misalkan cancer paru gitu kan ada, ya kita misalkan foto ronsen kayak setahun sekali itu juga cukup. Atau pemeriksaan tumor marker yang khusus untuk cancer paru kan juga ada. Nah itu kita bisa periksa dari sana. Tetap apapun itu, jika ada keluhan, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokternya terlebih dahulu agar apa nih kira-kira pemeriksaan lab yang bisa dilakukan sebagai langkah screening untuk menentukan diagnosisnya apa, sebaiknya dikonsultasikan lagi ke dokternya. Gitu, Pak. Baik, tadi kan sejarah sudah juga disebutkan ya, dok, untuk cancer cervix itu screening awalnya apa saja ya, dok ya. Hmm. Terus cancer payudara screening awalnya apa saja, mungkin bisa itu juga, dok ya, dipakai untuk pemeriksaannya, dok ya. Ya, dan juga cancer yang lain sekalipun gitu kan. Yang namanya benjolan kan nggak hanya pada payudara aja ya Pak Nanang ya. Benjolan itu kan juga bisa muncul di mana aja. Pokoknya ada benjolan ya sebaiknya periksain dulu ke dokter. Kemudian kan nanti sama dokter kan diarahkan kira-kira pemeriksaan labnya apa. Seperti itu Pak. Baik, dokter, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari
Habi underscore losmeng 26. Dokter, jika ibu hamil terkena kanker payudara, apakah ASI tersebut bisa dikasihkan ke bayinya ya dok ya? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan terjadi kanker payudara kemudian lagi menyusui, sebaiknya sih ASI-nya tidak diberikan kepada bayinya ya Pak. Karena kan kalau misalkan ada kanker kan pasti pasiennya melakukan pengobatan. Logikanya kan seperti itu. Dan obat-obatannya itu kan kayak obat kemoterapi itu juga kan tidak baik untuk bayinya Pak. Jadi biasanya kan tidak akan kita berikan Pak ASI-nya kepada bayinya. Kalau misalkan si ibunya mengidap kanker payudara, Pak. Baik dok, berarti untuk sarannya dok, kalau misalkan memang ibunya mengidap kanker payudara, berarti untuk ASINya diganti sama susu formula gitu Ya, maksudnya dok biasanya ya? sih seperti itu. Karena kan kalau misalkan memang sudah terdiagnosis kanker sama dokternya kan pasti akan langsung dilakukan pengobatan, Kak, Pak, saat itu Betul. juga gitu. Baik nih dok, ada lagi pertanyaan dari uh, Edwati Lestari underscore Rina. Sebentar. Kak, bagaimana? Kayaknya sudah ini dok. Kak, bagaimana cara semangat sebagai pejuang cancer bisa MCO rutin? Sudah dibahas tadi dokter. Ya, Baik. Ada pertanyaan lagi dari Ervita AF. Nih yang ditanyakan adalah apakah penggunaan BRA bisa menjadi pemicu cancer ya dok ya? oke, jadi sebenarnya penggunaan beras sih tidak akan menyebabkan kanker ya Pak, gitu kan? Karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan kanker payudara lebih ke itu ya Pak, riwayat keturunan di keluarga, kemudian mutasi genetik, kemudian usia, itu sih yang lebih banyak menyebabkan terjadinya kanker payudara. Tapi kalau penggunaan beras secara langsung sih tidak menyebabkan jadi kanker ya Pak, gitu. Baik nih Mitos itu dok. Pak. Baik. Ini terakhir dari saya dokter. Sebentar dok, maaf. Ada satu lagi nih dari sahabat Pramita mau menanyakan @mz Mulia. Selamat siang dokter. Punten dok mau tanya cara kita membedakan benjolan akibat kanker sama bukan gimana sih dok? Terima kasih dokter. Oke, biasanya kalau misalkan nih pasiennya belum sempat biopsi misalkan ya Pak ya, untuk menentukan apakah si benjolannya ini kanker atau bukan. Biasanya kalau pada tumor yang jinak, benjolannya itu dia tumbuhnya agak lebih lambat Pak dibandingkan dengan kanker. Kalau kanker biasanya benjolannya itu dia sangat progresif sekali. Jadi kayak contoh kayak gini. Misalkan pada saat kita pertama kali menemukan adanya suatu benjolan, anggaplah dia besarnya satu ruas jari. Kemudian dalam kurun waktu 1 bulan nih tiba-tiba udah eh, besarnya udah kira-kira 3 ruas jari atau 4 ruas jari. Jadi kan cepet ya Pak ya, kayak seperti itu Pak. Jadi kalau kanker itu memang progresivitas benjolannya itu dia membesarnya itu cepat. Biasanya itu untuk langkah awal membedakan apakah dia itu benjolannya itu suatu benjolan jinak atau benjolan keganasan. Walaupun untuk pastinya tetap harus biopsi untuk mendiagnosis nih benjolannya apa sih jenisnya, jinak atau ganas, tetap harus biopsi Pak. Itu nomor 1 Pak. Baik dok. Ternyata masih banyak nih dok pertanyaan dari sahabat Pramita yang belum kita sebutkan satu-satu nih dok. Mohon maaf sebelumnya, karena pertanyaan kita tidak bisa semua terjawab mengingat waktu yang sangat terbatas ya dok ya. Iya Pak. Untuk sahabat Pramita yang mungkin bisa menanyakan, bisa menghubungi sama Pramita di nomor 0888 0305 7700. Baik sahabat Pramita, sebelum kita lanjutkan pengumuman nih saat sahabat Pramita terpilih, mari kita saksikan cuplikan video sebagai berikut. Baik nih dok, kita langsung aja untuk kita umumkan nih 3 sahabat Pramita terpilih sebagai penanya ya dok ya. Ya. Untuk yang pertama adalah Mas
Mas Tole Agues. Terus yang kedua adalah Siska.Vidya. Yang ketiga adalah Azizan_Alfaizia. Selamat kepada 3 sahabat Pramita terpilih. Mohon tidak memprivate ya akun Instagramnya, dan nanti kami Pramita Lab akan menghubungi sahabat Pramita terpilih. Baik nih dok, sebelum acara ini kami tutup dok pada Healthy Talk siang hari ini, silakan nih dokter kiranya ada bisa memberikan closing statement nih dok buat sahabat Pramita di rumah dokter. Oke, jadi kalau closing statement dari saya itu, jadi sesuai tema dari Healthy Talk hari ini ya Pak ya, kan temanya itu adalah cancer is not the end. Jadi memang cancer itu akan terus ada Pak sampai bertahun-tahun ke depan. Yang penting kita sudah tahu nih faktor resikonya apa aja, gejala-gejala awalnya seperti apa, sehingga kita bisa melakukan langkah pencegahan secara dini dengan berkonsultasi ke dokter, melakukan pemeriksaan laboratorium, itu yang bisa kita lakukan. Seperti itu Pak, kalau closing statement dari saya. Baik nih dok, berarti untuk pemeriksaan lebih dini nih dok, lebih awal berarti lebih bagus ya dok ya, daripada kita nanti udah terkena, tambah nanti pengobatannya yang lama ya dok ya. Iya benar. Ya baik-baiknya untuk sahabat Pramita, lebih baik kita paling nggak setahun sekali lah dok ya. Iya. Untuk medical check up atau mungkin bisa pemeriksaan yang bisa di Pramita, bisa dokter. Iya benar banget. Baik, kalau pemeriksaan kanker payudara bisa mamografi, bisa USG, mamai, bisa CA15-3, atau yang mungkin kanker cervix bisa pap smear, bisa HPV DNA ya dok ya. Iya benar Pak. Baik dok, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk sahabat Pramita yang sudah bergabung. Jangan sampai ketinggalan untuk IG Live selanjutnya. Stay tune terus ya bersama Instagram pramita.lab.id untuk update pemeriksaan terbaru, promosi, dan juga event-event menarik berikutnya. Semoga sahabat Pramita sehat selalu ya. Salam sehat, selamat siang, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.